Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Afianto dengan NIM 086. Di sini saya akan memaparkan atau menyampaikan mengenai definite total reward atau definisi imbalan total. Kantor dan kau mendefinisikan imbalan total sebagai semuanya karyawan mendapat hasil dari bekerja untuk perusahaan. Kemudian Manus dan Graham juga mendefinisikan imbalan total mencakup semua jenis imbalan, tidak langsung maupun langsung, dan intrinsik dan ekstrinsik. Total imbalan ditentukan atau definite total reward or that word yang menyatakan bahwa imbalan total adalah semua alat majikan yang tersedia yang dapat digunakan untuk menarik, mempertahankan, motivasi, dan memuaskan para karyawan. Dan di sini juga ada dua konsep yang menopang total imbalan, yaitu motivasi dan integrasi intrinsik. Teori motivasi menjabarkan perbedaan antara ekstrinsik dan intrinsik motivasi dan menunjukkan bahwa tingkat motivasi dan kinerja yang tinggi dicapai dengan memuaskan berbagai kebutuhan. Nah, dan ini merupakan tujuan dilakukannya jumlah total imbalan. Motivasi intrinsik terjadi ketika individu merasa bahwa pekerjaan mereka penting, menarik, dan menantang, dan tentunya juga memberi mereka otonomi, kebebasan bertindak yang wajar, peluang untuk mencapai dan memajukan dan ruang lingkup untuk menggunakan dan mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Nama saya Maulana Aziz Mardika dengan NIM 183. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai karakteristik manajemen imbalan. Pertama, manajemen imbalan dan orang-orang. Manajemen imbalan berkaitan dengan orang-orang, terutama karyawan yang diberi imbalan atas upaya, keterampilan, dan juga kontribusi mereka, tetapi juga direktur, manajer, spesialis, dan juga imbalan yang merencanakan, mengelola imbalan tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan pemangku kepentingan. Tujuan dari manajemen SDM sendiri itu adalah memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan dalam bisnis, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas, serta manajemen dan pemegang saham. Dengan melakukan hal tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memenuhi beragam kebutuhan pemangku kepentingan dengan sukses. Selanjutnya adalah manajemen imbalan yang terintegrasi. Manajemen imbalan yang terintegrasi adalah suatu pendekatan untuk manajemen imbalan yang menyediakan kebijakan dan praktik imbalan untuk diperlukan sebagai keseluruhan yang koheren, di mana bagian-bagian kontribusi dalam hubungan dengan satu sama lain, untuk memastikan bahwa kontribusi orang untuk mencapai tujuan organisasi, departemen, dan tim diakui dan dihargai. Ini terdiri dari serangkaian kegiatan terkait yang mempengaruhi dan berdampak pada semua aspek bisnis dan praktik HRM di dalamnya. Selanjutnya, White tahun 2005 menunjukkan dalam pendekatan terpadu setiap elemen individu mendukung yang lain untuk memperkuat tujuan organisasi. Pertama, integrasi strategis. Integrasi strategis ini mencakup integrasi vertikal strategi hadiah dengan strategi bisnis. Lalu kemudian integrasi SDM. Integrasi SDM ini integrasi horizontal sebagai imbalan dengan strategi SDM lainnya. Lalu ada integrasi imbalan. Integrasi internal imbalan untuk memastikan bahwa berbagai aspek melekat dan bahwa filosofi imbalan total diadopsi, yang berarti serangkaian penuh imbalan finansial dan non-finansial yang saling mendukung digunakan. Selanjutnya ada pendekatan terintegrasi yang diadopsi untuk Aegon UK adalah 1. Imbalan didorong pasar dengan kinerja keseluruhan yang menentukan tingkat kemajuan gaji dalam pita lebar daripada nilai yang ada. Lalu kedua, rekrutmen berbasis kompetensi. Lalu ada manajemen kinerja yang terkait dengan pembayaran, terkonsentrasi pada pengembangan pribadi, pengaturan objektif, dan pengembangan kompetensi. Lalu terakhir, pelatihan dan pengembangan ditargetkan pada kompetensi utama dan menekankan pengembangan diri. Lalu manajemen imbalan strategis. Imbalan strategis dapat digambarkan sebagai sikap pikiran untuk diyakinkan tentang keutamaan dalam memutuskan secara sistematis apa yang harus dilakukan dan untuk dipercaya pada kebutuhan untuk merencanakan ke depan dan membuat rencana terjadi.
Oke, ya, yang terakhir ada manajemen imbalan berbasis bukti. Manajemen imbalan berbasis bukti adalah manajemen fakta dan bukan opini, pada pemahaman dan bukan asumsi, pada teori dan bukan dogma atau keyakinan tertentu. Perkenalkan, nama saya Lucky Monik Sabatini dengan NIM 1810111-213. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka manajemen imbalan. Kerangka manajemen imbalan sendiri ini akan mempengaruhi kita untuk bergabung atau tidaknya dengan suatu perusahaan. Di samping itu, kita perlu juga memahami secara keseluruhan mengenai kerangka manajemen imbalan. Dari gambar yang ada mengenai kerangka manajemen imbalan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada total cash, yaitu pembayaran yang nantinya akan kita dapatkan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah kita lakukan. Lalu, total cash ini yang kita bisa dapatkan bisa berupa gaji pokok, upah, lalu ada bonus tahunan, ada juga bonus atas proyek yang telah kita kerjakan. Lalu yang kedua itu ada total direct compensation. Itu bisa berupa long term incentive maupun stock atau equity. Tujuan dari long term incentive itu sendiri yaitu untuk mendorong eksekutif untuk mengambil sebuah tindakan untuk menaikkan nilai saham dari suatu perusahaan yang meliputi atau mencakup beberapa hal seperti opsi saham. Kemudian nantinya adanya tunjangan yang diberikan itu seperti rencana pensiun tambahan. Lalu yang ketiga ada total remuneration. Total remuneration ini mengacu pada jumlah total paket kompensasi tahunan yang akan diberikan kepada karyawan, yaitu bisa berupa cuti, lalu ada asuransi, ada pendidikan, ada dana pensiun yang nantinya akan perusahaan berikan kepada karyawannya. Nama saya Hikmawati Anissa, NIM-nya 193. Saya akan menjelaskan tujuan dari manajemen imbalan. Tujuan dari manajemen imbalan itu menambah nilai bagi orang-orang. Lebih khususnya lagi, tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian sasaran bisnis melalui kinerja tinggi, mengembangkan dan mendukung biaya organisasi, mendefinisikan apa yang penting dalam hal perilaku dan hasil, menghargai orang sesuai dengan nilai yang mereka ciptakan, menghargai orang sesuai dengan apa yang dihargai organisasi, lalu menyelaraskan praktik imbalan dengan kebutuhan karyawan. Setelah itu membantu menarik dan mempertahankan orang-orang berkualitas tinggi yang dibutuhkan organisasi. Yang pertama ada mencapai tujuan secara umum. Jadi pendekatan keseluruhan untuk mencapai tujuan secara umum ini didasarkan pada filosofi imbalan, kemudian keadilan distributif dan prosedural, kesetaraan, konsistensi, dan transparansi. Yang pertama ada filosofi imbalan. Jadi filosofi imbalan ini mengakui bahwa sumber daya manusia adalah tentang investasi dari sumber daya manusia yang darinya diperlukan pengembalian yang masuk akal, maka pantas untuk diberikan penghargaan kepada orang secara berbeda sesuai dengan kontribusi mereka. Filosofi manajemen imbalan juga mengakui bahwa ini harus strategis dalam arti bahwa untuk menangani masalah jangka panjang yang berkaitan dengan bagaimana orang harus dihargai dan apa yang mereka perlukan dan apa yang mereka capai. Strategi penghargaan dan proses yang diperlukan untuk mengimplementasikannya harus mengalir dalam strategi bisnis. Kemudian ada keadilan distributif. Keadilan distributif mengacu pada bagaimana imbalan diberikan kepada orang-orang. Mereka akan merasa diperlakukan secara adil jika mereka percaya bahwa imbalannya telah didistribusikan sesuai dengan kontribusi yang telah mereka berikan, dan mereka menerima apa yang telah dijanjikan kepada mereka dan bahwa mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kemudian ada keadilan prosedural. Keadilan prosedural mengaku pada cara di mana keputusan manajerial dibuat dan kebijakan imbalan dipraktikkan. Ada 5 faktor yang mempengaruhi dari keadilan prosedural ini. Yang pertama adalah sudut pandang karyawan yang diberikan pertimbangan yang tepat. Kemudian yang kedua, bias pribadi terhadap karyawan ditekan. Yang ketiga, kriteria untuk keputusan diterapkan secara konsisten kepada semua karyawan. Yang keempat, karyawan diberikan umpan balik awal
tentang hasil keputusan. Terus yang kelima adalah karyawan diberikan penjelasan yang memadai tentang mengapa keputusan dibuat. Kemudian yang ketiga ada keadilan. Jadi sistem imbalan yang adil adalah sistem yang beroperasi sesuai dengan prinsip keadilan, distributif, dan prosedural. Ini menyatakan bahwa sistem pembayaran akan adil jika mereka dianggap adil. Asumsi yang mendasari teori ini adalah yang pertama, ada standar pembayaran adil yang tidak diakui untuk setiap tingkat pekerjaan. Yang kedua, pengetahuan yang tidak disadari tentang standar ini dibagi di antara populasi di tempat kerja. Yang ketiga, bayaran harus sesuai dengan tingkat pekerjaan dan kapasitas individu untuk melakukannya. Yang keempat, orang tidak boleh menerima upah lebih rendah dari yang seharusnya mereka dapatkan jika dibandingkan dengan rekan kerja yang lain. Jadi asas merasa adil ini telah masuk ke bahasa umum dari para karyawan yang terlibat dalam manajemen imbalan. Kadang-kadang digunakan sebagai pemisah terakhir tentang bagaimana suatu pekerjaan itu harus dinilai. Mungkin mengesampingkan kesimpulan yang dicapai oleh latihan evaluasi pekerjaan analis. Kemudian ada kesetaraan. Kesetaraan ini dicapai ketika orang-orang dihargai secara tepat dalam hubungannya dengan orang lain dan organisasi. Kemudian ada konsistensi. Pendekatan yang konsisten dalam manajemen imbalan berarti bahwa keputusan mengenai pembayaran tidak bervariasi secara acak. Sebab antara orang yang berbeda atas pada waktu yang berbeda, mereka tidak menyimpang secara irasional dari apa yang umumnya dianggap adil dan merata. Kemudian ada transparansi. Transparansi ada ketika mereka memahami bagaimana proses imbalan itu berfungsi dan bagaimana mereka dipengaruhi olehnya. Alasan untuk keputusan pembayaran dijelaskan pada saat mereka dibuat. Alasan untuk keputusan pembayaran dijelaskan. Karyawan memiliki suara dalam pengembangan kebijakan dan praktik imbalan. Kemudian ada penyelarasan strategis. Penyelarasan strategis praktik imbalan memastikan bahwa inisiatif pemberian imbalan direncanakan dengan mengacu pada persyaratan strategi bisnis dan dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. Kemudian ada kontekstual dan budaya yang sesuai. Desain proses imbalan yang telah diatur oleh konteks dan budaya organisasi akan dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan sosial yang ada dalam organisasi. Perhatian harus diambil dari praktik yang baik di tempat lain, tetapi tidak boleh dianggap sebagai praktik yang terbaik atau yang berlaku secara universal. Kemudian ada performa dan imbalan. Strategi kebijakan dan praktik imbalan berfokus pada kinerja dan berkontribusi pada pencapaian budaya kinerja tinggi. Ini adalah satu di mana orang-orang akan sadar dengan kebutuhannya untuk berkinerja baik dan berperilaku sesuai untuk memenuhi atau melampaui harapannya. Kemudian ada segmentasi. Segmen yang berbeda dari tenaga kerja dan individu pada tahap dan berbeda dalam karir, mereka akan dimotivasi oleh berbagai kombinasi dari imbalan. Paket imbalan harus disesuaikan dengan paket imbalan harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda ini. Organisasi dapat mempertimbangkan untuk membagi paket mereka dalam beberapa jenis pekerjaan atau untuk mencerminkan berbagai jenis dan tingkat kontribusi yang dibuat orang atau untuk menanggapi kebutuhan yang berbeda. Contohnya, biasanya tepat untuk memiliki paket imbalan yang berbeda untuk staf penjualan dan layanan pelanggan karena sifat dan karakteristik serta peran dari penjualan dan layanan ini berbeda. Kemudian ada mencapai tujuan spesifik. Mencapai tujuan spesifik yang pertama adalah mendukung pencapaian tujuan bisnis dan kinerja yang tinggi. Manajemen imbalan mendukung pencapaian tujuan bisnis dengan membantu memastikan bahwa organisasi memiliki orang-orang berbakat yang terlibat dan yang dibutuhkannya. Ini berkontribusi pada pencapaian kinerja yang tinggi dengan memastikan bahwa sistem penghargaan dan mendorongnya.
Kemudian ada mendukung dan mengembangkan budaya organisasi. Manajemen imbalan dapat mendukung dan membantu mengubah budaya organisasi dengan yang pertama, menekankan pentingnya kinerja tinggi melalui pembayaran kontingensi dan manajemen kinerja. Yang kedua, memperkuat perilaku yang dibutuhkan dalam budaya kinerja tinggi. Yang ketiga, menekankan bahwa menjunjung tinggi nilai-nilai inti adalah kriteria utama ketika menilai kinerja. Kemudian ada menghubungkan hadiah secara khusus dengan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai inti. Kemudian yang terakhir ada menunjukkan bahwa organisasi peduli terhadap kesejahteraan karyawan melalui pemberian pensiun dan tunjangan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai efektivitas manajemen imbalan. Untuk menilai efektif atau tidaknya manajemen imbalan ini, ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sesuai dengan tujuan dan kontribusi yang dihasilkan untuk mencapai tujuan organisasi dan mengenali kebutuhan dan keinginan para stakeholdernya. Maksudnya itu, untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditargetkan, perlu diimbangi dengan imbalan-imbalan yang nantinya akan diberikan kepada karyawan. Misalnya, perusahaan menargetkan penjualan sebanyak 1 juta unit produk yang mereka hasilkan dalam kurun waktu 2-3 bulan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya imbalan yang diberikan kepada karyawannya agar mereka termotivasi untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, fungsi sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang nantinya mencakup kebutuhan untuk mencapai keadilan, kesetaraan, konsistensi, dan transparansi dalam menjalankan sistem imbalan. Maksudnya, jika kita sudah melaksanakan fungsi dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh perusahaan, nantinya kita bisa mendapatkan atau kita bisa mencapai sistem imbalan yang adil, setara, konsisten, dan transparansi. Lalu yang ketiga, mencakup proses-proses untuk menghargai dan menilai pekerjaan serta memberikan imbalan kepada karyawan sesuai dengan kinerja mereka yang dipahami dan berfungsi dengan baik. Maksudnya itu, jika kita memberikan sebuah imbalan kepada karyawan, harus sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Misalnya, akan beda nantinya dengan karyawan yang di bagian keuangan dengan karyawan yang berada di bagian operasional. Sudah kita ketahui, pasti kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan itu berbeda dan tingkat kesulitan pekerjaan dia pun berbeda, dan nantinya adanya imbalan yang diberikan kepada karyawan itu sesuai dengan apa yang sudah mereka berikan kepada perusahaan. Lalu yang keempat, memberikan imbalan yang menarik dan mempertahankan karyawan serta meminta keterlibatan mereka. Maksudnya itu, jika kita memberikan imbalan kepada karyawan itu, nanti kita harus sepakat imbalan-imbalan apa aja yang mereka atau perusahaan berikan kepada karyawan sesuai dengan kontribusinya mereka nanti kepada perusahaan. Nantinya kita bisa bernegosiasi atau kita bisa memutuskan secara bersama bentuk-bentuk imbalan yang nantinya akan diberikan kepada karyawan. Lalu yang kelima, mengomunikasikan kepada karyawan bagaimana cara kerja sistem imbalan dan pengaruhnya bagi mereka. Nah, tujuan dari sistem imbalan ini kita perlu ketahui bersama, yaitu untuk memotivasi karyawan agar mereka dapat bekerja lebih giat lagi untuk mempertahankan karyawan dan nantinya dapat memikat karyawan untuk bergabung kepada perusahaan kita. Nah, selanjutnya pengaruhnya apa sih kepada karyawan itu dari sistem imbalan ini? Yang pertama itu, nantinya mereka bisa meningkatkan kualifikasi dari diri mereka sendiri dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas dari diri mereka. Yang kedua itu, bisa menjadikan prestasi mereka karena mereka sudah bekerja lebih untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah dicapai sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang elemen total imbalan.
Konsep total imbalan menggabungkan dampak dari dua kategori utama imbalan, yaitu imbalan transaksional dan imbalan hubungan kerja. Imbalan transaksional merupakan imbalan yang berwujud atau keuangan yang timbul dari transaksi antara pemberi kerja dan pekerja mengenai pembayaran dan tunjangan. Sedangkan imbalan hubungan kerja merupakan imbalan tidak berwujud yang berkaitan dengan lingkungan kerja berupa kualitas kehidupan kerja, pekerjaan itu sendiri, keseimbangan kehidupan kerja, pengakuan, manajemen kinerja, serta pembelajaran dan pengembangan. Perkenalkan, nama saya Fetulianto, NIM 196. Selanjutnya saya akan membahas mengenai model imbalan total. Model imbalan total itu adalah suatu sumber daya untuk menciptakan strategi yang menarik, memotivasi, mempertahankan, serta melibatkan si karyawan. Nah, tujuan dari model imbalan total itu adalah untuk menyajikan kerangka kerja dalam mengembangkan imbalan total dengan mengidentifikasi unsur-unsur keuangan dan non-keuangan serta hubungannya satu sama lain. Sementara itu, tujuan dari imbalan itu sendiri adalah untuk menarik orang-orang untuk bergabung di dalam organisasi atau perusahaan, lalu menjaga si pekerja agar tetap datang untuk bekerja, serta memotivasi si pekerja untuk mencapai kinerja yang maksimal. Ada banyak macam model imbalan total. Yang pertama itu adalah Tower Sperin. Model Tower Sperin itu adalah sebuah model imbalan total yang berbentuk matriks dengan 4 kuadran, di mana 2 kuadran di atas adalah gaji dan tunjangan yang merupakan imbalan transaksional atau nyata serta bersifat imbalan finansial. Hal ini, yaitu gaji dan tunjangan, itu merupakan salah satu hal yang penting untuk merekrut serta mempertahankan staf. Namun hal ini dapat ditiru dengan mudah oleh si pesaing. Sebaliknya, 2 kuadran di bawah, yaitu pelatihan, pengembangan, serta lingkungan kerja, merupakan imbalan relasional atau tidak terwujud serta bersifat imbalan non-finansial. Tetapi ini itu tidak dapat ditiru dengan mudah oleh si pesaing serta dapat menciptakan modal manusia yang unggul. Nah, jadi hubungannya itu adalah 2 kuadran di bawah itu sangat penting untuk meningkatkan nilai dari 2 kuadran di atas, di mana dengan pelatihan, pengembangan, serta lingkungan kerja yang baik itu dapat memacu si karyawan itu untuk melakukan kinerja yang maksimal sehingga nantinya dapat meningkatkan nilai dari gaji atau tunjangan yang akan diterima oleh si karyawan. Nah, menurut Thomson pada tahun 2002, dia berkata bahwa kekuatan yang sebenarnya itu muncul ketika organisasi atau perusahaan itu menggabungkan antara imbalan relasional dengan imbalan transaksional. Lalu yang kedua itu ada model worded work, yaitu strategi model imbalan total ini itu dipengaruhi oleh pengalaman kerja, budaya organisasi, habis itu strategi bisnis dan SDM, serta lingkungan-lingkungan eksternal. Tujuan dari strategi imbalan total ini adalah agar si pekerja itu menjadi terinspirasi, mempunyai komitmen, serta produktif dalam bekerja. Nah, di mana di dalam strategi imbalan total ini itu ada 5 elemen yang harus dipenuhi. Di antaranya itu ada kompensasi. Yang pertama yaitu bayaran yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk layanan yang telah diberikan oleh si karyawan, misalkan waktu, tenaga, serta keterampilan yang dipunyainya. Lalu yang kedua itu ada kesejahteraan, yaitu upaya yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk membantu si karyawan dalam mencapai kesuksesannya, baik di tempat kerja maupun di rumah dalam keluarga. Lalu yang ketiga itu adalah benefit. Benefit adalah program yang digunakan oleh si perusahaan atau organisasi untuk menambah kompensasi tunai yang diterima oleh si karyawan, seperti program kesehatan, pensiun yang tentunya akan memberikan keamanan bagi si karyawan itu sendiri. Lalu yang keempat itu ada pengembangan atau development, yaitu memberikan
kesempatan dan fasilitas bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan serta kompetensi yang dimilikinya, baik itu karir jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang terakhir itu adalah pengakuan. Pengakuan itu adalah mengakui pencapaian-pencapaian yang luar biasa yang telah dicapai oleh si karyawan dalam berkontribusi bagi kemajuan si organisasi. Lalu ketika hal ini sudah terpenuhi, lalu strategi dari imbalan total itu sudah berjalan dengan baik, maka nantinya akan mempengaruhi kepada pengalaman tenaga kerja serta kinerja dari organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya model imbalan total yang ketiga itu dikembangkan oleh Zingham dan Schuster, di mana mereka itu menyatakan bahwa total imbalan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada si karyawan itu sebagai 4 komponen yang saling terkait secara langsung satu sama lain, di mana 4 komponen tersebut ialah individual growth, total pay, compelling future, dan positive workplace. Selanjutnya yang keempat itu ada high group. High group itu adalah salah satu model imbalan total juga yang menggunakan berbagai metode untuk mengembangkan sistem rewardnya yang menjadi dasar bagi sistem kompensasi pegawai. Nah, berbagai komponen yang digunakan dalam model high group ini dalam mengembangkan sistem kompensasi dan tunjangan dibagi menjadi 3 kelompok. Antara lain itu ada reward strategi, yaitu suatu program imbalan yang dibuat oleh perusahaan dan harus sejalan dengan strategi bisnis dan budaya organisasi secara keseluruhan. Lalu yang kedua itu ada job evaluation, yaitu adalah suatu komponen penting dalam mengukur dan menentukan nilai pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga dapat membantu dalam membentuk struktur upah. Lalu yang terakhir itu adalah total reward framework, yaitu menggunakan model holistik yang seperti yang disajikan pada gambar di atas, yang memiliki titik awal yaitu strategi-strategi perusahaan. Nah, melalui model ini, high group itu dapat lebih memahami program remunerasi atau pemberian gaji pegawai saat ini dan kemudian mengembangkan gaji pokok yang sesuai dengan persyaratan perusahaan dan strategi imbalan yang ada. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu ada IDS. IDS itu menempatkan bayaran atau benefit sebagai hal yang utama atau inti di dalam model imbalan total, di mana imbalan tersebut itu lebih bersifat tidak berwujud, seperti pengembangan pribadi, kemajuan karir, itu keseimbangan di dalam kehidupan kerja, lingkungan kerja, serta budaya perusahaan yang baik. Akhir adalah dampak imbalan terhadap kinerja individu. Extrinsic rewards dapat digunakan sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja. Juga dapat menyampaikan pesan bahwa kinerja itu penting dan membantu untuk fokus pada aspek kinerja tertentu yang perlu ditingkatkan lagi. Dalam keadaan yang tepat, insentif dapat memberikan dampak yang cukup besar pada kinerja. Meskipun pada umumnya extrinsic rewards memberikan efek langsung pada keadaan yang tepat, efek yang kuat pada motivasi dan kinerja juga memberikan efek yang lebih mendalam dan tahan lama. Orang-orang akan termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu dan akan merasa puas jika tujuan yang mereka inginkan tercapai melalui peningkatan kinerja. Mereka mungkin akan lebih puas jika diberikan pengakuan yang bersifat ekstrinsik ataupun pencapaian yang sifatnya intrinsik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja dapat dicapai dengan memberikan kesempatan kepada orang untuk memberikan kinerjanya melalui pekerjaan, desain kerja, serta kepemimpinan. Juga memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kinerja dan memberikan mereka imbalan baik berupa finansial maupun non-finansial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kasus yang kelompok kami ambil mengenai penerapan sistem reward yang berbasiskan kinerja sebagai peningkatan kinerja karyawan pada SPBU PT Sumber Kurnia Mandiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kasus tersebut. PT Sumber Kurnia Mandiri ini merupakan salah satu perusahaan yang bermitra dengan perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, yaitu PT Pertamina yang bergerak di jasa penyaluran bahan bakar minyak. PT Sumber Kurnia Mandiri ini memiliki 4 program reward yang nantinya akan diberikan kepada karyawannya. Yang pertama itu ada reward absensi, yang kedua ada reward performance, yang ketiga ada reward pasti pas, dan yang keempat ini ada reward penjualan. Tujuan dari penerapan sistem reward ini untuk mendorong kinerja karyawan
agar mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi dalam penerapannya ini tidak berjalan dengan baik sehingga tidak sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai indikator penilaian kinerja karyawan SPBU PT Sumber Kurnia Mandiri. SPBU PT Sumber Kurnia Mandiri sendiri ini melakukan penilaiannya menggunakan model grafik rating scale, yang dimana nanti si penilainya ini mengobservasi indikator kinerja karyawan yang dinilainya dengan memberikan tanda centang atau checklist pada skala yang tersedia pada setiap indikatornya. Skalanya ini ada 1-5, yang dimana skala pertama itu tidak memuaskan, yang kedua perlu perbaikan, yang ketiga memenuhi standar, yang keempat melebihi standar, dan yang kelima ini luar biasa. SPBU PT Sumber Kurnia Mandiri ini ingin menilai manajernya, supervisor, bagian administrasi, bagian teknisi, dan yang kelima ini ada bagian operatornya. Setiap indikator pada penilaian yang akan diberikan ini berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitan atau pekerjaan yang nantinya mereka lakukan. Dan lebih jelasnya untuk setiap indikatornya ini akan dijelaskan pada gambar yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada penerapan sistem reward berbasis kinerja pada SPBU PT Sumber Kurnia Mandiri, di mana ada 4 program yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut dalam menerapkan sistem reward berbasis kinerja. Antara lain yang pertama itu ada program reward absensi, yang mana reward tersebut diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang tingkat kehadirannya itu full selama sebulan penuh, di mana besarnya reward yang diberikan oleh perusahaan itu adalah sebesar 7,5% dari gaji pokoknya. Lalu ada juga program reward performance, yaitu reward yang diberikan oleh perusahaan kepada si karyawan yang berprestasi dan telah mencapai kinerja yang maksimal, dan besaran reward yang diberikan oleh perusahaan itu adalah sebesar 20% dari gaji pokoknya. Lalu yang ketiga itu ada program reward pasti pas. Itu adalah reward yang diberikan kepada setiap karyawan yang telah berhasil menjadikan SPBU atau perusahaan tersebut itu mendapatkan predikat pasti pas dari Pertamina. Lalu besarannya reward yang diberikan oleh perusahaan itu adalah sebesar 2,5% dari gaji pokoknya. Lalu yang terakhir itu adalah reward penjualan. Reward penjualan itu adalah reward yang diberikan oleh si perusahaan kepada karyawan yang telah membantu menjual produk BBM non subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, di mana besaran reward yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tersebut dalam reward penjualan ini adalah Rp5 per liter dan dikalikan total penjualan selama sebulan. Kemudian hasil reward penjualan secara keseluruhan tersebut nantinya dibagi sama rata untuk setiap karyawan yang berada pada bagian operator SPBU. Berikut adalah analisis kasus mengenai sistem reward berbasis kinerja yang diterapkan oleh SPBU PT Sumber Kurnia Mandiri, di mana menurut kami penerapan sistem reward berbasis kinerja yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut sudah berjalan dengan cukup baik, di mana ada 4 program reward berbasis kinerja yang telah diterapkan seperti reward absensi, reward performance, reward pasti pas, dan reward penjualan, di mana keempat program tersebut itu berlaku bagi semua karyawan di semua jenjang jabatan, kecuali untuk program reward penjualan itu hanya berlaku dan diberikan kepada karyawan untuk bagian operator SPBU. Lalu dalam penerapan sistem reward berbasis kinerja yang diterapkan oleh
perusahaan tersebut, kami menemukan beberapa hambatan yang terjadi di dalamnya. Antara lain, yang pertama itu adalah seringnya terjadi keterlambatan dalam pembayaran reward karyawan akibat dari sistem pembayaran reward yang tidak terintegrasi dengan baik, di mana pembayaran reward karyawan itu tidak sekaligus dilakukan dengan pembayaran gaji karyawan, di mana pembayaran gaji karyawan itu sudah dilakukan secara transfer melalui bank, sedangkan pembayaran reward karyawan itu masih dilakukan secara tunai. Nah, menurut kami keterlambatan pembayaran reward yang terjadi secara terus-menerus itu nantinya akan berdampak buruk terhadap kinerja si karyawan, karena karyawan menjadi tidak termotivasi lagi dalam bekerja. Lalu yang kedua itu adalah penilaian kinerja karyawan yang hanya dilakukan dalam sebulan sekali, sehingga nantinya hasil dari penilaian kinerja karyawan itu menjadi kurang efektif dan objektif. Hal ini juga dapat berdampak terhadap penerapan sistem reward berbasis kinerja yang menjadi tidak efektif juga, karena pemberian reward kepada karyawan itu kan berdasarkan penilaian kinerja karyawan, sementara hasil dari penilaian kinerja karyawan itu sendiri kurang efektif dan objektif akibat dari penilaian kinerja karyawan yang hanya dilakukan 1 kali dalam sebulan.